Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yakni aku memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih dari segala hamba-hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni dan yang ditentukannya untuk membawa segala rahasianya. Wajadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya Allah. Wa ashkuruhu annahu manna alaina bil imani bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang didatangkan oleh para nabi-nabi Allah dan segala wali-wali Allah dari segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajadalahul malak wa huwa bi dhahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi min kulli nabiyyuhum min nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur yang nurani daripada amal-amal solehan. Wa ba'duhu, kemudian daripada itu berkatalah Asy-Syaikh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu ta'ala anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin di dalam hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil serta bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang yang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku, kata beliau, mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah daripada karamah guruku yaitu Sayyid Syekh Muhammad Samman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ahli di bidang syariat wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ia tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Jadi menurut isyarat di sini, kalau orang tuh hendak ziarah capat ke kubur Rasulullah tuh sering-seringlah bertawasul kepada Syekh Muhammad Samman Al-Madani yang belum pernah umrah, apalagi haji misalnya kan, wah ini ngalih tuh. Nah, bertawasul dengan berkah Tuhan Syekh Muhammad Samman, nya orang wali itu malah yang meninggal nih lebih harat. Orang wali itu lagi hidup sudah punya karamah. Kalau orang wali itu, nya orang wali itu pasti punya karamat. Cuma entah karamat secara hissi atau maknawi. Cuma orang-orang wali itu karamat itu bukan tujuan. Karamat itu Allah yang memberi. Allah yang memberi.
Orang wali itu bukan tujuannya aku supaya jadi wali berisi karamat supaya bisa ini bisa itu, ada. Intinya orang wali itu tujuannya kayak apa? Wasil lawan Tuhan. Itu tujuannya. Cuma Allah nih memberi keistimewaan kepada orang wali itu yang dinamakan karamah, dan karamah itu bukan tujuan tadi. Bahkan bagi para wali-wali, karamah itu merupakan ujian aja. Gangguan kalau bahasa kasarnya. Karamat itu gangguan ujar orang wali. Jangan-jangan nanti terhenti di karamat, akhirnya terhenti dia untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Karamat itu macam-macam, bisa jadi karamat hissi, bisa jadi karamat maknawi. Karamat hissi seumpama orang wali bisa berjalan di banyu. Kita dengar ada kisah-kisah orang Bahari itu kan. Ada orang wali itu di Barito itu ada Habib Salim Mangkatib, menurut riwayat beliau itu bisa berjalan di banyu, berjalan di air ini. Dan beliau itu kadang-kadang hal beliau itu menjadi majazub, udah kayak aneh gitu nah. Maka kalau orang kada paham lah, nang model aneh-aneh itu lo dipadahkan orang kayak orang model kada waras aja lalu. Nah, orang wali majazub itu basyariahnya diambil Tuhan. Artinya sifat kemanusiaannya tuh model kadada, jadi inya kada sadar yang menggerakkan tuh Allah Ta'ala semuanya. Lalu timbul yang aneh-aneh gitu. Ini tapi wali lah lain, kayak orang yang pina aneh-aneh diulah-ulah lain. Kalau misalnya anak pindah aneh-aneh diulah-ulah dibikin-bikin itu lain itu ceritanya. Yang ini memang jazbiyah minallah, ditarik basyariahnya, akalnya itu memang dari Allah. Kita kada kawa mah kehendak itu kada kawa nih Allah. Lalu orang wali itu seumpama punya karamat tadi, dan pasti orang wali itu ada berisi karamat, seumpama bisa berjalan di banyu, itu menurut mereka ada heret itu biasa aja. Namun kita nang pandangan secara mata lahir ini, bilainya orang wali itu bisa karamat, bisa tirabang misalnya, bisa berhilang, bisa berjalan di banyu, arat sudah ada. Bahkan mereka memandang bisa berjalan di banyu itu seumpama iwak, ikan kan berjalan di banyu juga, tirabang, burung tirabang juga, jadi buahnya tuh ada apa-apa, ada harap ada buahnya. Apa bedanya dengan burung? Apa bedanya dengan iwak buahnya? Ujar orang wali tadi. Karamat yang dituju itu ialah keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal. Tuh nang sebujurannya. Jadi kalau orang semisal dicap sebagai walinya Allah, dilihati kada dahasidin tuh bisa tirabang, kada dahasidin bisa jalan di banyu, kada dahasidin punya itu dan ini. Lihatin cukup karamat itu keistimewaan dari istiqomah beliau. Rujukannya mana? Hadis rujukannya. Al istiqomah tuh khairun min alfi kalamah lagi. Istiqomah di dalam kebaikan itu lebih baik daripada 1000 karamat. Ayo. Ada orang wali berisi 1000 karamat. Bayangkan 1000 karamat. Banyak kalau 1000 karamat. Sidin istiqomah sudah memiliki 1000 karamah itu. Nah, itu tadi. Nah, kalau hendak kan jelasin tadi ini kisah orang ziarah meminta izin lawan sidin. Jadi kalau hendak di antara salah satu usaha kita ya bertawasul lawan wali-wali, termasuk wali Saman Al-Madani, Syekh Abu Karim Muhammad Saman bin Abu Karim Saman Al-Madani di Madinah itu. Karena beliau itu khalifah Nabi kita. Nah, bertawasul mudah-mudahan artinya bisa ke sana, bisa ke Madinah. Pilihnya bisa ke Madinah tuh ke Makkah juga ya kalau. Nah, ada mungkin bang orang umrah tuh hendak ke Madinah aja atau hendak ke Makkah aja. Ada mungkin pasti dua itu. Makanya haramain, dua tanah haram, Makkah Madinah, syarifatain, syarifain, dua kemuliaan Makkah Madinah. Itu. Nah, tapi orang-orang yang kada paham dengan Madinah, kadang-kadang mereka itu menganuakan di Makkah aja. Padahal di Makkah itu Ka'bah apakah? Jika kada Nabi Muhammad kada datang ibadah umrah. Ada depang ibadah haji jika ada syariat Nabi kita. Ayo. Bahkan dikatakan kalau tak tinggal Madinah itu ada sempurna. Kalau orang ada menyapilaikan besok ke Madinah apa aja. Dia berjalanan mah aja kadinya berjalanan bang. Ada berjalanan ke Madinah itu. Itu untuk penyempurna malah. Untuk penyempurna ketika kita melakukan ibadah seumpama haji kah atau umrah kah. Jadi orang wali itu meninggalnya itu lebih
lagi daripada istimewa daripada sewaktu hidup. Kenapa? Karena kalau mereka sudah pindah alam itu kada ada hijab lagi, kada ada dinding lagi, sama mata-mata aja lagi. Kalau di dunia kan masih terhijab dunia gitu. Nah, jadi Syekh Muhammad Saman beliau seperti itu. Dan adalah tabiatnya. Ini sering kita mendengar, ini diulang-ulang aja ini kalau mengadakan acara haul membaca manaqib beliau sering kita mendengar. Nah, dan adalah tabiatnya beliau radhiyallahu taala anhu itu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang alim-alim, dan kepada orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang fakir-fakir miskin, dan lagi pula suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya beliau radhiyallahu taala anhu ketika masa kecilnya hingga sampai hat mursyidnya akil baliknya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, artinya orang wali bakti dengan kedua orang tua. Lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat peneloni akan hawa nafsunya hingga yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada malam hari melainkan sedikit jua atasnya. Dan apabila dia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang yang banyak, lalu pula ratib subuh, artinya beramalan sesudah subuh hingga terbit fajar matahari. Manakala terbit fajar matahari kira-kira ya waktu isyraq lah, maka bangkitlah ia daripada sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat yang terabdal 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu taala anhu itu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah. Puasa sunat, kalau puasa wajib kan biasa aja karena memang wajib, tambahan plusnya itu yang sunnah. Yang sunnah nih awal Dzulhijjah nih bagus puasa ya, sekurang-kurangnya karena sekurang-kurangnya tarwiyah karena 8 Dzulhijjah dengan Arafah. Itu puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang sudah lalu dan yang akan datang. Ulama mengatakan kalau dosa dihapus nang sesudah kita tahun kemarin, nang akan datang berarti dipelihara kita daripada gawian yang kada bagus, daripada dosa. Artinya bisa berpanjang umur, dosa dijaga, dijaga. Kedua tahun artinya puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Membacanya nyaman lah, membacanya nyaman. Jadi kalau kita membaca manaqib itu ya rata-rata misalnya orang bisa membaca entah itu manaqib dari huruf Latin kah, huruf bahasa Arab Melayu kah, bekun kah, atau bahasa Arab kah, seberataan bisa. Cuma yang ngalihnya ini ma'amalakannya itu nah, ngalihnya ma'amalakannya. Ini tadi amalan tadi sembahyang berjemaah aja kan ngalih ma'amalakan, kalau puasa sunat ngalih ma'amalakan. Nah, ayo sembahyang isyraq ngalih ma'amalakan, sembahyang duha ngalih ma'amalakan itu. Jadi baik baca taarus aja jangan pindah. Ma'amalakannya ngalih, membacanya nyaman nah. Dan menjauhi daripada sampai jam 10 supaya tabarrukan aja. Dan menjauhi daripada ladatul dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal ehwal beliau di masa kecil sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam sewan tempat makanan. Karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran. Artinya guru mengaji aja kita gunakan di waktu kecil. Lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya yang tersebut tadi oleh Muhammad Saman tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada sak dan ragu-ragu lagi bahwasanya dia adalah walinya Allah. Berarti gurunya wali juga tahu gitu. Nah, dan tiada khilaf lagi di antara segala ulama, guru mengaji aja wali. Dan apabila radhiyallahu taala anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatakan kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhanku kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikian hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya beliau. Kemudian adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan suka uzlah, menjauhi daripada bercampur daripada manusia.
dan masuk kholwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi SAW. Itu amalan beliau di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjid pada tiap-tiap hari. Lalu dia berzikir, membaca Quran di tempat itu, ziarah kubur, berzikir, beramalan dan segala macam. Dan adalah halnya karena dikatakan ulama sufi aqrabut turuq lil wusul ilallahi az-ziyarah. Amalan orang itu supaya cepat wasil lawan Tuhan, supaya tak umpat tali daripada orang-orang wali, itu ziarah. Aku aja di mana di sini ziarah jarak jauhan nih, ziarah secara jarak jauh. Guru Sengumpul pernah mengajarkan ziarah jarak jauh itu kita duduk bagus, duduk beuduk, baju yang sopan. Kita bayangkan kubur yang kita ziarahi, baca Fatihah, atau kita garis ini seumpama kubur nanti. Itu ziarah secara jarak jauh. Anda hari-hari kawat ziarah. Anda hari-hari kawat ziarah. Guru Sekumpul itu kalau ziarah maaf aja lah. Mun ziarah nang pina kada pas juga. Rugi juga. Dahulu Guru Sekumpul itu pernah diprotes orang. Beliau kan jarang banget ziarah ke Kalampayan. Jarang banget ziarah ke Kalampayan Guru Sekumpul. Lalu ada sebahagian orang yang bahasanya itu menggarunom kalau bahasa Banjar menggarunom, menyambet di belakang tuh menggarunom anu aja Guru Sekumpul tuh kali anu ziarah Kalampayan, maka tunan Datuk Kalampayan. Jadi pernah sih ada suara bahari gitu Datuk Kalampayan sih jarang ada di Kubah, malah Datuk Kalampayan tuh rancak ada Guru Sekumpul. Kenapa? Karena sidin orang nan ziarah di situ banyak nang kada pas, lalu sidin kada tuju tinggalkan sidin. Kita kada paham bang, anu paham, orang paham. Artinya kalau pindah kada kawan tinggalkan sidin, nah ini kada karuan orangnya tinggalkan sidin. Kadede di situ kan sia-sia baik kita ziarah jarak jauh aja. Nah, bagus saya. Namun hendak ziarah secara zahir langsung bagus saja juga kada salah bang, cuma ya model kata itu tadi. Makanya kan makam Guru Sekumpul itu kada bebas kalau makam Guru Sekumpul itu artinya kalau khusus bebinian khusus kada ada nabi campur aduk. Kadang-kadang kan kada kawan ngatur lagi karena sudah udah kan anuan deh. Makam-makam di Pulau Jawa itu makam-makam udah kan saking banyaknya orang jadi masing-masing aja sudah. Nah, jadi ziarah secara jarak jauh itu Guru Sekumpul. Jadi kita duduk, apalagi ada kamar duduk di kamar sorangan kunci. Hanya main HP kawan di dalam. Dikira hidup pak. Nah, hidup pak. Nah, basurangan beuduk macam-macam. Bayangkan kubur sidin ziarah. Hari-hari sekalinya rupanya rohnya tuh suatu ketika terabang. Kan arwahu junudun mujannadah, roh itu ada kelompok-kelompoknya. Ada orang wali nama lihat si anu ziarah aja pada sidin di rumah. Sidin di rumah aja. Nah, pernah Guru Sekumpul bermimpi Kiai Haji Husin Kadri yang menyusun kitab Senjata Mukmin yang di Tunggul Irang, wali 5 kan situ Kiai Haji Husin Kadri, Kiai Haji Hasanuddin Kiai Haji Husin Kadri, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Zaini, Kiai Haji Badarudin, Guru Ibad, bukan Guru Hasanuddin tuh. Nah, Guru Rasad di situ kan, wali 5 di Tunggul Irang tuh. Jadi waktu itu ceritanya Guru Sekumpul bermimpi Guru Husin Kadri, tapi waktu itu wujudnya itu mudi menyatu Nabi. Guru Sekumpul kan mencak mimpi Rasulullah aja, bahkan ya Allah kan secara jaga kan menyerupai model itu kayak Nabi juga. Lalu dikisahkan sidin lawan Guru Padang. Kita nih kisah aja, beritaan kisah aja. Kenapa? Biar sejaman gini. Apa kisah? Ya kalau ya kisah tuh ya manakib ya deh. Kisah tuh ya manakib. Biografi manakib ya deh. Hikayat sama aja kurang lebih ya, sejarah hidup sama aja. Lalu kisahkan sidin lawan Guru Padang, Guru Saman Mulia, kayak ini. Oh, ikut tahu lagi sidin berarti nang waktu itu khalifahnya ya Guru Husin Kadri yang di Senjata Mukmin itu. Guru Husin Kadri itu orangnya keras hukum, keras. Bahari aja kisahnya di Matapura tuh ada bioskop. Bioskop tuh wadah orang bahari kan bioskop rame. Kalau bioskop kayak menonton layar tancap kan yang di pinggir jalan yang kayak karbe empar itu bahari. Ada batu taharat sedikit kayak video kaset. Jadi ada kalau video kaset dimasukkan 150 rupiah dari film Kalahi kan dari garis juga itu. Jadi bioskop itu
ceritanya waktu beliau lewat kebakar. Artinya ya Haji Husin Kadri orangnya aja, apa namanya, keras beliau dihukum. Nah, gas. Di mana tadi? Jadi kisah wali tadilah akrabu turuq lil wusul ilallah ziarah, supaya cepat kita nih hendak menuju Tuhan tuh beting kaum saurang, bakakat saurang, berjalan saurang, lambat mending mau umpati orang aja. Nang diumpati orangnya bahkan dereen laju kalau kan beumpat nih kita dikubur orang wali bawa bejangkit ke situ, beumpat ke situ, bepingkot ke situ, berpegang ke situ, lalu tarik, lalu umpat kayak gitu. Kita ikut, akhirnya sampai kita amon saurang bakal cuot, lambat hitungannya. Olah bakal cuot itu. Bakal cuot itu ya beenu saurang tuh nah, apa lambat. Nah itu beliau seperti itu, senang ziarah. Jadi wali-wali itu senang ziarah, jadi ulama-ulama itu senang ziarah-ziarah itu senang. Kayaknya jar sidin bila kita tuh ketujuh ziarah, kayaknya kita diziarahi orang juga. Itu harapannya untungnya. Ya guru danau itu bahari sidin ziarah kemana-mana keliling. Wah ini kubur sidin tuh tiap hari siang malam diziarahi karena sidin ketujuh ziarah terus kemana-mana ziarah terus. Ya tadi mungkin kita nih kan di sini jauh hendak ziarah kemana-mana. Nah ya sudah pakai itu aja caranya andalannya sudah. Aku ziarah terus di hari-hari kemana, ke Bengil, kemana, Jawa, Pulau Jawa, Wali 9, nah, Wali 10, Wali Pitu kan banyak kalau wali itu. Wali 5, Wali 3 banyak kan. Sekalinya ya kayak itu caranya ziarahnya. Kayak itu aja sudah caranya. Anak ke Jawa-Jawa bungkus banyak pulang enan berpikir pulang. Kayaknya aja. Namun ada bagus aja juga. Nah, kayaknya haul Bangil nih. Sapar kan, haul Bangil. Langsung ziarah, langsung ikut haul Bangil. Bulan Sapar nih kita Zulhijjah nih. Zulhijjah, Muharram, Sapar. Nah, ziarahan punya kawa, mun ada rezeki kan. Punya ada ya kata kawai. Paksa apa kayak tadi caranya. Nangis-nangis di kamar surangan kan ziarahnya. Namun hartan ziarah di tengah orang banyak sana ada orang menangis kan ngeliatan orang supan kan. Apa jurang menangis makanya tiket nggak boleh kan di duit. Tetangis di Pulau Jawa. Ada kisahnya kayak itu. Kisahnya ada. Akhirnya kasihan orang ada. Apa aja? Rupanya saking yakinnya berangkat ke Pulau Jawa, nukar tiket itu sekali para aja. Sekali para itu cukup sekali aja. Sampai ke sana pasrah aja lagi. Yakinnya lawan wali-wali di Pulau Jawa sana hanya ziarah. Ya nang kisah menangis-nangis itu tadi. Tanya orang kenapa jurang kan menangis-nangis terus. Nah anu aja. Aku udah kawa bulik ya. Kenapa jurang? Aku aja kesini cukup nukar tiket sekali para aja. Nah lalu orang kasihan. Tapi jangan diamalkan lah. Jangan tetangis bujuran kawan ya kalau. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Di antara wasiat beliau, Tuan Syekh Muhammad Saman, ujar guru-guruan, jar sidin bila membaca manakib tuh jangan tertinggal tuh pasan wali itu jangan tertinggal. Meninggalkan karamahnya aja itu terima bersih aja. Nang dibaca karamahnya aja, kada tahu perjuangan orang kayak apa. Tuh orang masah dahi puluhan tahun di sejadah. Pahirang dahi. Ya biasanya tuh mungkin dihirang belum beti ada apa belum nih kan dihirang kan ada apa belum. Mau hirang kan ada bebakas sudah mulai sudah kan. Tapi jangan jadi hirang akan beri sukan juga ya kalau. Jangan pas tangkap gimana kawan nih juga hirang. Jadi wasiat sidin itu artinya pasan sidin. Sembahyang di sidin, berjemaah di sidin. Nah kayak itu. Apalagi tadi gawian-gawian sidin itu artinya bagaimana diumpati. Berkumpul senang dengan orang-orang kelas menengah ke bawah. Ya maaf kalau kita berkumpul lawan orang yang kelas tinggi itu bisa menyebabkan sombong. Tapi kalau Nabi menyuruh tawaduklah kalian dan berkumpullah kalian dengan orang-orang miskin. Takunu min kibarillah, maka kalian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau berkumpul orang yang kelas tinggi kayaknya lalu pindah nabi tinggi. Jadi lalu berkumpul orang kelas bawah lalu tawaduk lalu Allah mengangkatnya kayak itu. Nya berkumpul orang yang kelas ke bawah lalu mau tawaduk. Bila inya tawaduk Allah nama angkat kena. Bila inya bertinggi lawan orang yang tinggi inya bertinggi Tuhan turunakan kena. Nah kayak itu. Itu Nabi nyuruh aja Nabi. Takunu min kibarillah.
jadilah kalian nanti di sisi Allah tuh orang-orang besar. Tapi awalnya tawadhu. Tawadhu itu ya ajar wali saman tadi, kumpulan orang-orang kelas menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas kan naik ke atas, kalau menengah ke bawah berarti ke bawah. Kayak gitu. Orang kalau berkumpul menengah ke bawah, syukurnya timbul. Syukurnya timbul, alhamdulillah. Ini nah kawan ke bawah nih. Kayak apa? Alhamdulillah seorang anu nah kayak itu. Jadi timbul mau syukur. Pilihnya ke atas terus ngalih hendak bersyukur tuh. Maitihi orang nang ke atas terus itu hendak bersyukurnya ngalih. Janganlah kalian terlalu sering melihat orang yang di atas sehingga kita lupa dengan diri kita dan menyebabkan kita susah untuk bersyukur. Ngalih hendak bersyukur, susah bersyukur karena ke atas terus. Ujungnya terjerungkup lagi. Ke atas terus maitihi ke atas terus. Kalau maitihi ke atas terus tak jerungkup pacangan. Kenapa? Yang di bawah ada di hati. Tak jerungkup pas tak ke bawah juga ujung-ujungnya. Kira-kira ke atas terus tadi. Ke bawah juga akhirnya. Nah kayak itu. Nah itu isyarat aja pakai isyarat. Kejalet itu bebuncilak. Salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.